Pernahkah Anda merasa heran, mengapa orang yang berusaha hidup baik justru sering diuji? Hati ingin tenang, hidup ingin lurus, tetapi masalah datang silih berganti tanpa henti. Jika pertanyaan itu pernah terlintas di benak Anda, maka video ini bukan hadir secara kebetulan. Bisa jadi inilah jawaban yang selama ini dicari oleh hati Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang menenangkan jiwa ini, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan Islami yang insya Allah bisa menjadi penguat iman di setiap langkah kehidupan. Tekan tombol like jika Anda ingin lebih banyak hati yang dikuatkan melalui dakwah ini, dan share video ini kepada orang-orang terdekat Anda, karena bisa jadi mereka juga sedang memikul ujian yang berat, namun memilih diam dalam kesabaran. Mari kita mulai dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan niat yang tulus untuk mendekat kepada Allah. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi cahaya bagi hati kita semua. Pernahkah dalam hidup ini kita berhenti sejenak, menatap langit lalu bertanya dalam hati yang paling dalam, "Ya Allah, mengapa hidup terasa begitu berat? Padahal aku hanya ingin menjadi orang baik." Pertanyaan ini sering hadir tanpa kita undang. Ia muncul di saat hati lelah, di saat doa terasa panjang namun jawaban seakan belum datang, di saat kita berusaha taat tetapi ujian justru datang bertubi-tubi. Ada orang yang menjaga salatnya, berusaha jujur dalam pekerjaan, menahan diri dari yang haram, menjaga lisannya, berbuat baik kepada sesama, namun hidupnya seolah tidak pernah benar-benar tenang. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Hati pun mulai bertanya, bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin mengerti. Saudaraku, ketahuilah bahwa perasaan seperti ini adalah perasaan manusiawi. Allah menciptakan hati dengan rasa, menciptakan jiwa dengan lelah, dan menciptakan air mata sebagai bahasa ketika kata-kata tak lagi mampu keluar. Bertanya bukan berarti kita kufur, merasa lelah bukan berarti iman kita runtuh. Justru seringkali orang-orang yang hatinya paling lembutlah yang paling sering diuji. Mereka yang ingin dekat dengan Allah, merekalah yang paling sering menangis dalam doa. Mereka yang ingin hidup lurus, merekalah yang paling sering diuji oleh jalan yang berliku. Ada kalanya kita melihat sekeliling dan merasa heran. Mengapa orang yang berbuat zalim hidupnya terlihat mudah? Mengapa yang gemar bermaksiat seakan bebas tertawa, sementara yang berusaha taat justru diuji dengan kesempitan? Pertanyaan ini bisa menjadi racun jika tidak kita kelola dengan iman. Namun jika kita bawa kepada Allah, pertanyaan ini justru bisa menjadi pintu ketenangan. Sebab Allah tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan hambanya. Tidak satu pun kejadian yang luput dari ilmunya. Bahkan rasa sedih yang kita pendam pun Allah mengetahuinya sebelum kita mengakuinya pada diri sendiri. Seringkali kita lupa bahwa hidup di dunia ini bukanlah tempat istirahat, melainkan tempat ujian. Dunia bukan surga meskipun terkadang ia terlihat indah. Dunia adalah tempat Allah menguji siapa yang jujur imannya dan siapa yang hanya mengaku beriman dengan lisan. Ketika kita mengatakan beriman, maka iman itu akan diuji, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuktikan dan menguatkan. Sebagaimana seorang guru menguji muridnya bukan karena benci, melainkan karena ingin melihat sejauh mana pemahaman murid tersebut. Ujian itu hadir dalam banyak bentuk. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan penantian panjang, ada yang diuji dengan fitnah, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada pula yang diuji dengan rasa sepi di tengah keramaian. Semua ujian terasa berat, terutama ketika kita merasa telah berusaha menjadi baik. Namun justru disitulah letak rahasianya. Allah tidak menguji hamba yang tidak Dia perhatikan. Ujian adalah tanda bahwa Allah sedang melihat kita, sedang berbicara kepada kita melalui peristiwa, dan sedang mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya. Ada orang yang tidak diuji karena Allah membiarkannya tenggelam dalam kelalaian. Hidupnya mungkin tampak mudah, namun hatinya kosong. Tidak ada doa yang mengalir, tidak ada air mata taubat, tidak ada rasa butuh kepada Allah. Sementara orang yang diuji, meski hidupnya berat, hatinya masih hidup. Ia masih mengadu kepada Allah, masih berharap kepadanya, masih menggantungkan harapannya pada langit. Dan inilah nikmat terbesar yang sering tidak kita sadari. Ketika ujian datang, Allah sebenarnya sedang mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Allah ingin kita duduk menundukkan kepala dan berkata, "Ya Allah, aku lemah tanpamu." Ujian mematahkan kesombongan yang tidak kita sadari. Ujian menghapus rasa merasa mampu yang sering tersembunyi di balik amal. Ujian mengajarkan bahwa sekuat apapun kita tetaplah hamba yang membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap detak nafas.
Saudaraku, jika hari ini hatimu terasa berat, jangan langsung menyalahkan diri atau takdir. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari dosa-dosa yang tidak kamu sadari. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu di sisinya. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk menerima nikmat yang lebih besar, namun hatimu perlu dikuatkan terlebih dahulu. Tidak semua orang kuat menerima nikmat, sebagaimana tidak semua orang sabar menerima ujian. Allah Maha Lembut. Dia tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Jika ujian itu datang, artinya Allah tahu kamu mampu melewatinya, meskipun kamu sendiri merasa hampir menyerah. Dan ketahuilah, rasa ingin menyerah itu pun Allah pahami. Allah tidak marah ketika hambanya menangis. Allah tidak murka ketika hambanya mengadu. Justru Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, karena disitulah letak ketulusan yang sesungguhnya. Maka jangan buru-buru putus asa. Jangan merasa hidupmu paling berat seolah Allah tidak adil. Ingatlah bahwa di balik setiap ujian ada perhatian Allah yang sangat halus. Di balik setiap kesulitan ada rencana yang sedang disusun dengan sangat rapi. Kita mungkin tidak mengerti hari ini. Namun suatu saat nanti, ketika waktu telah berlalu dan hati telah matang, kita akan berkata, "Ya Allah, ternyata ujian itu yang menyelamatkanku." Tenangkanlah hatimu. Tarik nafas perlahan. Allah masih bersamamu. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha untuk tetap berada di jalannya. Dan selama kamu masih bisa berdoa, masih bisa berharap, masih bisa menangis di hadapan Allah, itu artinya pintu rahmatnya masih terbuka lebar untukmu. Ketika ujian itu terus berlanjut, seringkali hati mulai bertanya dengan nada yang lebih dalam, "Sampai kapan ya Allah?" Pertanyaan ini tidak selalu terucap dengan suara, tetapi bergema di dalam dada, terutama saat kesabaran mulai menipis dan harapan terasa rapuh. Pada titik inilah banyak orang mulai merasa goyah, bukan karena mereka tidak beriman, tetapi karena mereka lelah menjadi kuat sendirian. Namun justru pada saat seperti inilah Allah sedang mendekat, meski kita merasa seolah Dia jauh. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menguji hambanya dengan tujuan menyakiti. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Allah ingin membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada selainnya. Selama ini mungkin kita merasa aman karena manusia, merasa kuat karena harta, merasa tenang karena jabatan atau rencana hidup yang kita susun sendiri. Lalu Allah hadirkan ujian agar kita sadar bahwa sandaran yang paling kokoh hanyalah Dia. Ketika sandaran dunia runtuh, barulah kita benar-benar memahami arti bersandar kepada Allah. Seringkali kita berharap hidup tanpa masalah, padahal hidup tanpa masalah justru berbahaya bagi iman. Tanpa ujian, hati mudah sombong. Tanpa kesulitan, manusia mudah lupa. Allah Maha mengetahui sifat hambanya, karena itulah Dia menguji bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga agar hati tetap rendah dan dekat kepadanya. Ujian adalah pengingat, lembut agar kita tidak terlalu tenggelam dalam dunia yang fana ini. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat diuji, yaitu bahwa Allah sedang mendidik kita. Setiap kesabaran yang dipaksa, setiap doa yang lahir dari kelelahan, setiap air mata yang jatuh dalam diam, semuanya adalah pelajaran iman yang sangat berharga. Allah sedang membentuk hati yang kuat, bukan hati yang rapuh. Hati yang mampu bersyukur saat bahagia dan bersabar saat terluka. Dan proses pembentukan ini memang tidak nyaman, namun hasilnya sangat indah. Saudaraku, jangan bandingkan ujianmu dengan ujian orang lain. Apa yang terlihat ringan bagi orang lain, bisa jadi sangat berat bagimu. Allah tidak mengukur kekuatanmu dari pandangan manusia, tetapi dari kemampuan hatimu untuk tetap kembali kepadanya. Selama kamu masih mengingat Allah di tengah ujian, selama lidahmu masih menyebut namanya, meski dengan suara bergetar, itu adalah tanda bahwa imanmu masih hidup dan sedang bertumbuh. Ketahuilah pula, ujian tidak selalu berarti Allah menahan nikmat. Terkadang ujian adalah jalan menuju nikmat yang lebih besar. Allah menunda bukan karena tidak memberi, tetapi karena waktu yang paling tepat belum tiba. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia harus tertutup gelap dan terhimpit sebelum tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Jika benih itu dipaksa muncul terlalu cepat, ia justru akan mati sebelum berkembang. Maka ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya, "Mengapa aku diuji?" Tetapi cobalah bertanya, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Dengan pertanyaan ini, hati akan lebih tenang, karena kita tidak lagi merasa sebagai korban keadaan, melainkan sebagai hamba yang sedang dibimbing, dan bimbingan Allah, meski terasa berat di awal, selalu berakhir dengan kebaikan. Percayalah, tidak ada satu pun kesabaran yang sia-sia, tidak ada satu pun doa yang hilang.
Semua tersimpan rapi di sisi Allah, menunggu waktu terbaik untuk dikembalikan dalam bentuk yang paling indah. Teruslah berjalan meski tertatih, teruslah berharap meski hati lelah, karena orang baik yang diuji bukan sedang ditinggalkan, tetapi sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Pada titik tertentu dalam ujian, ada saat di mana hati mulai terasa sangat sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita rasakan. Kita tersenyum di hadapan manusia, menenangkan mereka dengan berkata bahwa kita baik-baik saja, padahal di dalam hati ada luka yang belum sembuh. Disinilah ujian menjadi lebih berat, karena yang diuji bukan lagi keadaan, melainkan keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Allah di tengah rasa sepi. Saudaraku, kesunyian dalam ujian bukan tanda Allah menjauh. Justru seringkali itulah momen ketika Allah ingin kita merasakan kedekatan yang lebih dalam dengannya. Saat manusia tidak mampu menolong, saat nasihat terasa kosong, saat pelukan tidak cukup menenangkan, Allah ingin menjadi satu-satunya tempat kita bersandar. Karena hanya Allah yang mampu memahami isi hati tanpa perlu kita jelaskan dengan kata-kata. Ada orang yang diuji dengan kehilangan orang tercinta, ada yang diuji dengan kegagalan yang menyakitkan, ada pula yang diuji dengan doa yang terasa lama sekali dikabulkan. Semua ujian ini membuat kita belajar satu hal penting, bahwa harapan sejati tidak boleh bergantung kepada makhluk. Manusia bisa datang dan pergi, keadaan bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi Allah tetap sama. Kasih sayangnya tidak berkurang meski ujian terasa panjang. Seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak didengar, padahal Allah mendengarnya dengan sangat jelas. Hanya saja jawaban Allah tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Terkadang Allah mengganti, terkadang Allah menunda, dan terkadang Allah memberi kekuatan untuk menerima. Semua pilihan Allah adalah bentuk kasih sayang, meski tidak selalu kita pahami di awal. Jika semua doa langsung dikabulkan sesuai keinginan kita, bisa jadi iman kita tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dalam ujian, Allah sedang mengajarkan kita makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha semampunya. Ketika hasil tidak sesuai harapan, tawakal mengajarkan kita untuk tetap tenang, karena kita yakin Allah tidak pernah salah. Keyakinan inilah yang perlahan-lahan menenangkan jiwa. Meski badai belum reda, saudaraku, jangan remehkan kelelahan hatimu. Mengadu kepada Allah bukan tanda lemah, tetapi tanda iman. Menangis dalam doa bukan aib, melainkan kemuliaan. Bahkan Rasulullah pun menangis dalam doanya. Maka jika hari ini air matamu jatuh, biarkan ia mengalir di hadapan Allah, karena tidak ada tempat yang lebih aman untuk menitipkan luka selain kepadanya. Percayalah, kesunyian yang kamu rasakan hari ini sedang membentuk hatimu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Allah sedang mengosongkan hatimu dari ketergantungan kepada dunia agar ia terisi penuh dengan keimanan. Dan ketika hatimu telah penuh dengan Allah, ujian sebesar apapun tidak akan mampu meruntuhkanmu. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari hilangnya masalah, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita di setiap keadaan. Seiring berjalannya waktu, ujian yang terus kita hadapi perlahan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Yang dulu kita anggap sebagai musibah, kini mulai kita pahami sebagai pelajaran. Yang dulu kita tangisi tanpa henti, kini mulai kita terima dengan hati yang lebih lapang, meski bekas lukanya masih terasa. Disinilah Allah sedang bekerja di dalam hati kita, menumbuhkan kedewasaan iman yang tidak bisa diperoleh hanya dari kebahagiaan semata. Saudaraku, ujian mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri. Kita jadi tahu seberapa sabar kita sebenarnya, seberapa besar ketergantungan kita kepada Allah, dan seberapa kuat iman kita ketika tidak ada yang bisa kita andalkan selainnya. Banyak orang terlihat kuat saat hidupnya lapang, namun baru terlihat kualitas imannya ketika hidupnya sempit. Dan Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang layak Dia kuatkan melalui ujian. Dalam proses ini Allah sering mengambil sesuatu yang kita cintai, bukan karena Allah kejam, tetapi karena cinta kita kepada sesuatu itu terlalu besar, hingga menggeser posisi Allah di hati kita. Maka Allah mengambilnya agar hati kita kembali lurus, agar cinta kita kembali tertata, agar kita ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini hanyalah titipan, bukan milik kita selamanya. Ujian juga melatih kita untuk ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, bukan pula berarti tidak merasa kehilangan. Ikhlas adalah menerima ketetapan Allah sambil tetap menjaga prasangka baik kepadanya. Ikhlas adalah berkata meski dengan air mata, bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan ikhlas inilah yang perlahan-lahan menenangkan jiwa,
meski keadaan belum berubah. Saudaraku, jangan tergesa-gesa ingin keluar dari ujian tanpa mengambil hikmahnya, karena ujian yang tidak dipahami seringkali akan datang kembali dalam bentuk yang berbeda. Allah ingin kita belajar, bukan sekadar bertahan. Allah ingin kita tumbuh, bukan hanya lewat. Maka renungilah setiap peristiwa, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki akhlak kepada sesama, dan luruskan niat dalam setiap langkah. Ketahuilah Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Setiap detik menahan emosi, setiap malam menahan tangis, setiap keinginan untuk mengeluh yang kita tahan karena mengingat Allah, semuanya bernilai ibadah. Bahkan rasa sakit yang kita rasakan pun bisa menjadi pahala jika kita hadapi dengan sabar dan ridha. Pada akhirnya, ujian akan meninggalkan bekas. Namun bekas itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Seperti besi yang ditempa, ia memang memanas dan berubah bentuk, tetapi justru menjadi lebih kokoh. Begitu pula hati kita. Ujian membuatnya lebih matang, lebih lembut kepada sesama, dan lebih dekat kepada Allah. Dan inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ketenangan yang lahir dari iman yang telah ditempa oleh kesabaran. Pada tahap ini, setelah hati ditempa oleh kesabaran dan keikhlasan, Allah mulai menanamkan satu perasaan yang sangat halus ke dalam jiwa, yaitu rasa cukup, bukan karena semua masalah telah selesai, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hati mulai menerima bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Rasa cukup ini bukan berasal dari keadaan, melainkan dari keyakinan yang tumbuh perlahan di dalam dada. Saudaraku, ketika seseorang sampai pada titik ini, ia tidak lagi sibuk mempertanyakan takdir. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap terhubung dengan Allah. Ia sadar bahwa hidup bukan tentang bebas dari masalah, tetapi tentang bagaimana kita berjalan bersama Allah di tengah masalah. Inilah bentuk ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang, karena ketenangan ini lahir dari iman, bukan dari kepemilikan dunia. Di fase ini pula kita mulai melihat ujian dengan pandangan yang lebih luas. Kita menyadari bahwa ujian bukan hanya tentang diri kita sendiri. Bisa jadi melalui kesabaran kita, Allah sedang menguatkan orang lain. Melalui sikap tenang kita, Allah sedang memberi contoh kepada keluarga, anak-anak, atau orang-orang di sekitar kita tentang bagaimana bersikap dalam menghadapi takdir. Tanpa kita sadari, ujian kita menjadi dakwah yang paling jujur karena ia lahir dari pengalaman, bukan sekadar kata-kata. Allah juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hasil. Kita belajar untuk fokus pada usaha dan niat yang benar, sementara hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika hasil itu tidak sesuai harapan, hati tidak lagi hancur seperti dulu. Ada rasa perih tentu saja, tetapi tidak ada lagi keputusasaan. Karena kita tahu, Allah selalu mengganti dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan jiwa kita. Saudaraku, disinilah makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi tetap berada di jalan yang benar meski hati sedang diuji. Tetap menjaga sholat meski doa belum terjawab. Tetap berbuat baik meski hidup terasa tidak adil. Tetap berkata jujur meski kejujuran itu terasa pahit. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh hati yang telah belajar mempercayai Allah sepenuhnya. Ketahuilah, Allah sangat dekat dengan hambanya yang bersabar. Kedekatan ini tidak selalu ditandai dengan kemudahan hidup, tetapi dengan ketenangan batin. Hati menjadi lebih lembut, tidak mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Inilah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu, meski keadaan di sekitarmu belum berubah. Maka jika hari ini kamu masih berada di tengah ujian, bersyukurlah karena Allah belum selesai membentukmu. Jangan terburu-buru ingin cepat sampai, karena proses inilah yang membuatmu berharga. Allah tidak sedang menunda kebahagiaanmu, tetapi sedang mempersiapkanmu agar mampu menjaga kebahagiaan itu ketika ia datang. Dan percayalah, tidak ada satupun usaha mendekat kepada Allah yang sia-sia, karena setiap langkah kecilmu menujunya selalu disambut dengan kasih sayang yang besar. Akhirnya sampailah kita pada satu titik di mana hati mulai memahami sesuatu yang dulu terasa sangat sulit diterima, bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan pulang menuju Allah. Di titik ini, kita mungkin masih hidup dengan keadaan yang sama. Masalah belum sepenuhnya selesai, doa belum seluruhnya terjawab, namun hati sudah jauh lebih tenang. Bukan karena badai telah reda, tetapi karena kita telah belajar berdiri dengan iman di tengah badai itu. Saudaraku, ketika seseorang telah melalui proses panjang ujian dengan sabar, Allah menghadiahkan kepadanya pandangan yang jernih.
Ia tidak lagi melihat hidup hanya dari sisi sakitnya, tetapi juga dari sisi rahmat yang tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal baik yang tidak akan pernah ia rasakan seandainya ujian itu tidak datang. Kedekatan dengan Allah, kekuatan doa, kelembutan hati, dan rasa empati kepada sesama. Semuanya tumbuh dari luka yang pernah ia alami. Pada fase ini, seseorang tidak lagi terlalu takut pada masa depan. Ia tetap berencana, tetap berusaha, namun hatinya tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil dunia. Ia tahu, apapun yang akan terjadi nanti, Allah akan selalu bersamanya. Dan keyakinan inilah yang menjadi sumber ketenangan paling dalam. Ketika masa depan diserahkan kepada Allah, hati terbebas dari beban yang tidak perlu. Saudaraku, mungkin hari ini kamu belum melihat akhir yang indah dari ujianmu. Namun percayalah, Allah tidak pernah menutup satu pintu kecuali Dia membuka pintu lain yang lebih baik. Terkadang pintu itu bukan berupa kemudahan dunia, tetapi berupa ketenangan jiwa, kekuatan iman, dan kedewasaan hati. Dan semua ini jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia. Ingatlah, orang baik yang diuji bukanlah orang yang gagal. Justru merekalah orang-orang pilihan yang sedang dipersiapkan Allah untuk menerima amanah yang lebih besar. Amanah berupa keteguhan iman, amanah berupa hati yang sabar, dan amanah berupa kemampuan untuk tetap berbuat baik meski pernah terluka. Inilah kemuliaan yang tidak semua orang mampu memikulnya. Maka teruslah berjalan meski langkahmu kecil dan lambat. Teruslah berdoa meski suaramu gemetar. Teruslah berharap meski hatimu pernah hancur. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus kita berjalan di jalannya. Dan selama kamu masih berusaha mendekat kepada Allah, sejauh apapun kamu merasa tersesat, Allah selalu membuka jalan untuk kembali. Semoga setiap ujian yang pernah kita lalui menjadi saksi bahwa kita tidak menyerah pada keputusasaan. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Dan semoga di akhir perjalanan nanti, kita termasuk hamba-hamba yang mampu berkata dengan penuh syukur bahwa semua ujian itu ternyata adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sebelum kita menutup renungan ini, marilah kita menenangkan hati sejenak. Apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia uji. Jika Allah mempercayakan ujian itu kepada kita, berarti Allah tahu kita mampu melewatinya dengan pertolongannya. Jangan biarkan lelah membuat kita jauh dari Allah. Justru jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Semoga kisah dan renungan ini bisa menjadi penguat hati, penenang jiwa, dan pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Jika hati terasa berat, kembalilah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, ingatlah bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari setiap ujian yang kita hadapi. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan dalam kebaikan. Tekan tombol like sebagai dukungan agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang membutuhkan ketenangan. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, ujian atau pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda. Semoga bisa menjadi penguat bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap langkah kita selalu diterangi oleh cahaya iman dan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.